Sebaliknya, kami justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas semua kerja kerasnya. Kami yakin Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyoroti persoalan ekonomi Indonesia selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo. AHY bilang, terjadi kemunduran ekonomi dalam 9 tahun terakhir. Angka pertumbuhan ekonomi tak seperti yang dijanjikan pemerintah. Meskipun ada capaian, tetapi harus kita akui secara jujur, 9 tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemandegan, dan bahkan kemunduran serius, kata AHY dalam pidato politiknya yang ditayangkan YouTube Partai Demokrat, Jumat, 14 Juli 2023. Pertumbuhan ekonomi menurun, jauh di bawah yang dijanjikan, 7% hingga 8%. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5%, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi COVID-19. Tuturnya, atas situasi tersebut, AHY menyebut, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah menurun, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang, baik utang pemerintah maupun BUMN, AHY mengaku tak habis pikir pemerintah terus menggalakkan pembangunan infrastruktur ketika situasi ekonomi menurun. Apalagi, pembangunan besar-besaran itu tak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Kami berpendapat, pemerintah tidak sensitif. Pemerintah juga kurang berpihak kepada 100 juta lebih rakyat kita yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius, katanya. Menurut AHY, ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi, prioritas dana alokasi anggaran negara seharusnya diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat. AHY menilai, pertumbuhan ekonomi harus dirasakan seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir kelompok saja. Diperlukan pemikiran yang rasional dan arif dalam penentuan prioritas dan pengelolaan anggaran negara. Lebih baik kita fokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat agar ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh, kata AHY. Kemunduran serius. Pertumbuhan ekonomi menurun, jauh di bawah yang dijanjikan 7% hingga 8%. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5%, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi COVID-19. Akibatnya, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN.